supaya segera bisa dia menjalankan tugas secara bersama-sama, sehingga termasuk ditanyakan tadi Mbak, mudah-mudahan tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti segera terbentuk untuk MK permanen. Pak, alasannya kenapa jadi permanen? Itu perintah undang-undang Mas, perintah undang-undang ya Prof ya. Jadi unsurnya nanti bisa dilihat di pasal 27 Undang-Undang MK itu yang sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 2020 itu kan unsur-unsurnya sudah jelas Mas. Ada dari akademisi, mantan tokoh masyarakat dan mantan hakim ya Prof. Dan yang satu hakim aktif. Itu Prof, perintah undang. Di PMK-nya itu kan boleh ad hoc, boleh permanen. Sementara yang sebelumnya itu kan memang iya. Artinya ketika itu kan memang posisi MK yang ada itu memang posisinya ad hoc. Nah, ketika kebutuhan itu kemudian menghendaki bahwa itu bisa ditangani dengan mungkin waktu yang tidak mendesak, menunggu pembentukan permanen, sebenarnya itu pilihan-pilihannya ada di situ. Tapi baik yang dulu itu Mas maupun yang sekarang, dua-duanya sepertinya ada ketergesaan yang harus dibentuk ad hoc dulu. Nah oleh karena itu tentunya permanen yang semula sudah dikonsepkan itu menjadi tertunda, dan ini yang seharusnya akan segera direalisasi setelah pekerjaan dan masa tugas MK yang real ada hari ini kemudian sudah selesai sesuai dengan penugasan dan substansi penugasan sesuai dengan dasar hukum ketika MK hari ini dibentuk. Jadi formasinya akan berubah ya yang mulia, dari yang sekarang itu akan berubah. Mbak, itu harus melalui rapat hakim, permusyawaratan hakim. Jadi konstelasinya pasti tergantung bagaimana nanti kesepakatan para hakim. Bisa berubah, bisa jadi tetap. Nah, tapi sangat tergantung pada bagaimana para yang mulai itu dan kami berdua juga bermusyawarah nanti. Pak, di kacamata masyarakat lembaga Mahkamah Banding itu kan kemarin sempat direkomendasikan untuk revisi PMK supaya nggak perlu ada majelis banding. Sebenarnya dari dulu itu kalau Mahkamah Banding itu untuk yang PTDH sudah diwacanakan. Memang konsep itu memang sudah ada dan belum muncul. Tapi kalau yang non PTDH itu memang di konsep itu tidak ada Mahkamah Bandingnya. Pak, di apa Mas? Lanjut Pak. Iya Pak, beliau tadi saya coba untuk hubungi. Beliau izin mau ke rumah sakit. Mungkin kondisinya kurang sehat. Pak, emosional pada saat itu. Iya Mbak, pastilah saya. Coba tanya yang lain dulu lah. Di kacamata masyarakat sekarang ya, Pak, MK itu iya, saya tidak bisa bekerja apapun tanpa beliau-beliau itu. Sehingga ketika beliau-beliau itu termasuk Prof. Saldi memberikan kekuatan dan dorongan pada pemilihan yang lalu, itu kemudian kepercayaan itu yang kemudian selalu saya nilai sebagai sebuah tanggung jawab yang belum tentu saya bisa memenuhi gitu loh. Tapi insya Allah saya akan bekerja keras untuk, saya hanya khawatir begini Mbak, khawatir tidak bisa memenuhi ekspektasi itu gitu. Itu loh. Jadi saya kadang-kadang saya bisa tanpa saya skeptis atau saya pesimis ya. Tapi dalam benak saya sendiri, nggak tahu kalau yang mulia Pak Wakil ya, itu pekerjaan yang dibebankan pada hari ini menurut saya cukup berat. Oleh karena itu ketika saya selalu terbayang-bayang dengan teman-teman ini, hanya kepada mereka lah saya bisa untuk mendekati arah tujuan itu.
Nah, soal berhasil apa tidaknya saya tidak. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin berdua dan dengan para yang mulia untuk memenuhi itu. Pak, di kacamata masyarakat sendiri, Pak, memang kan MK masih dianggap sebagai lembaga yang keputusan syarat akan kepentingan, Pak. Bapak selaku ketua MK yang baru bagaimana? Kalau menurut saya enggak, tapi nanti semakin akan kami upayakan untuk dibuktikan bahwa setiap pengambilan keputusan, image yang ada di masyarakat itu kemudian bisa terjawab bahwa anggapan itu tidak benar. Terkait komitmen Bapak, bagaimana menghindari konflik interest ke depannya atas perkara yang berada di contoh kasus ketua MK? Ya, case by case kan nanti bisa dilihat, Mas. Sekiranya kita melihat ada, kita semua ya, para hakim ya, melihat bahwa ini ada sesuatu yang beririsan dengan konflik of interest, pasti kami akan mencoba untuk mengingatkan sehingga apa yang dikatakan MK kemarin melakukan pembiaran itu meskipun ya jadi nanti kita lihat case by case dan saya kira semangatnya selalu akan mengingatkan kalau memang ada kepentingan ya tentunya diingatkan karena ya, yang lain. Yang mulia, putusan 90 kembali dimohonkan untuk diuji. Apakah nanti akan mengubah putusan itu? Nah, ini mancing-mancing lagi. Sudah, yang mulia, sudah ditunggu dia. Sudah yuk, Mbak. Makasih. Jawab dulu ya. Boleh. Ya, perkara sedang berjalan. Pasti tidak boleh dikomentari. Apalagi di situ saya sebagai hakim panelnya. Itu nggak boleh, Mbak, jangan pancing-pancing itu, nanti kami keseleo lidah bisa. Pak Suhartoyo, boleh minta tanggapannya Pak dari Pak Mahfud, ada ucapan katanya ini teman sekolah saya jadi ketua MK, semoga nggak ikut arus. Ya itu kan pesan moral, pesan sebagai sahabat yang mengingatkan, jadi saya terima kasih dan insya Allah apa yang dimaksud Pak Mahfud terkontaminasi itu tidak ada dalam rumus saya, insya Allah ya Mas. Oke, Mas. Prof Saldi dilaporkan terkait dengan putusan yang batas usia, bukan batas usia, yang UUMK itu dianggap ada konflik of interest. Nantilah ya kita bahas yang ini di sesi lain, sesi yang berbeda. Oke, makasih banyak ya. Oke.